Oke, baik. Kita mulai ya. Pertemuan 9. Ya. Yang akan kita bahas hari ini ada 2 ya. Itu ya, integral tak tentu dan juga integral tertentu ya. Jadi indefinite integral ya, indefinite integral, kemudian integral tentu atau tertentu ya, bisa juga, atau definite integral. Ini apa yang membedakan keduanya? Integral tak tentu dan integral tentu. Ada yang bisa berpendapat? Ada? Coba Restu, gimana Restu? Izin menjawab ya Pak. Ya, silakan Restu. Dari definisinya kan udah beda gitu ya Pak. Kalau integral tertentu itu hasilnya itu bisa tidak didefinisikan gitu loh Pak. Sedangkan yang tertentu itu bisa diterjemahkan atau ada hasilnya. Hasilnya Ya, bagaimana kalau integral tak tentu? itu bisa tidak didefinisikan. Jadi misalkan ada hasil yang tidak berupa angka atau dia nggak didefinisikan gitu Pak. Kalau yang tertentu dia ada nilainya gitu Pak. Iya, iya. Bagus ya. Terima kasih Restu. Restu melihatnya dari produknya ya, outputnya. Output dari integral tak tentu itu ada variabel atau konstanta ya. Konstanta yang belum didefinisikan secara jelas gitu ya. Angkanya berapa, bilangannya berapa. Tapi integral tertentu atau integral tentu itu produknya, outputnya atau nilainya itu sudah terdefinisi ya, nilainya. Itu dari outputnya ya. Kira-kira ada tambahan lain yang membedakan ya antara integral tak tentu dan integral tentu selain dari outputnya atau nilainya? Saya mau coba, Pak. Bapaknya agak nge-freeze kayaknya ya, Chef. Bapaknya keluar ya? Iya, jangan kayaknya bapaknya keluar. Jadi internetnya emang lag banget sih. Ya enggak sih? Mohon maaf, ini terputus ya? Tadi terputus ya? Iya Pak, Ya, Pak. sudah kembali Pak. Iya Pak. Oke. Tiba-tiba terputus ya? Nazmi tadi ada tidak Nazmi? Nggak ada Nazmi. Ini aja, Sumiati ada, Sumiati. Iya, Pak. Sumiati, selain tadi yang disampaikan oleh Restu ya, perbedaan antara integral tak tentu dan integral tentu, apa lagi? Sumiati.
Kalau integral tak tentu unlimited atau nggak punya batas, Pak. Kalau integral tentu ada batasnya. Hmm. Oke. Integral tak tentu itu belum didefinisikan batasnya, ya. Bukan unlimited ya. Kalau unlimited kalau dalam matematika itu tak hingga gitu ya. Tapi yang dimaksud tak tentu ini batasnya itu batas bawah dan batas atasnya itu belum ya, belum atau tidak didefinisikan. Kemudian kalau integral tentu, nah, ini batasnya ditentukan ya, batas atas, batas bawahnya. Nanti kita lihat ya, ini Bapak lihat ini aja dulu ya, kemampuan awal ya kalian ya, tentang integral tak tentu dan juga integral tentu. Nah, sebelum masuk ke apa itu integral tak tentu dan juga integral tentu, kita lihat dulu nih apa itu integral. Nah, integral ini kalau di buku-buku ya dijelaskan dia sebagai ini ya, antiderivatif. Gitu ya. Jadi anti turunan. Jadi sesuatu yang kita misalkan sebuah fungsi ya, fungsi itu kita turunkan ya, kemudian dikembalikan lagi ke fungsi semula. Nah, dikembalikan lagi ke fungsi semula setelah diturunkan, nah itu disebut antiderivatif atau integral ya. Jadi di sini kita memiliki fungsi fx ya. F ini kapital, f kapital X adalah fungsi umum ya yang bersifat fungsi kapital F aksen X ya, diturunkan ya. Itu sama dengan fx. Jadi kalau kita tulis ya. Ini ada f kapital X, kemudian diturunkan ya terhadap X. Nah, ini kan jadi F aksen X, F kapital aksen X. Ya, istilahnya diturunkan ya seperti ini ya. Nah, F kapital aksen X itu sama dengan Fx ya. Nah, F kapital X ini dia merupakan integral dari Fx. Jadi Fx ketika diintegralkan ya dikembalikan ke fungsi awal ya sebelum diturunkan menjadi ini ya F kapital X gitu ya. Jadi ini derivatifnya ya atau proses penurunannya. Differentiation ya penurunan. Nah, dia dikembalikan ke atas yaitu integration. Atau proses pengintegralan ya dari fx ya menjadi f kapital X gitu ya. Jadi Bapak ulangi ya, jika f kapital X adalah fungsi umum yang bersifat f kapital aksen X itu sama dengan fx, maka f kapital X merupakan antiturunan
atau integral dari fx ya. Nah, pengintegralan fungsi fx ya terhadap x ya, dinotasikan sebagai berikut ya. Jadi integral fx dx itu sama dengan f kapital X ditambah C ya. Ya. Jadi turunan dari f kapital X apa? Ini ya. Jadi turunannya adalah fx. Nah, tanda ini merupakan notasi integral ya, integral sign ya. Ini diperankan oleh Leibniz ya, matematikawan Jerman. Nah, ini tanda integral ini S ya. Ini S ya. Ini merupakan pengembangan ya dari sigma, notasi sigma. Notasi sigma itu kan seperti ini. Sum gitu ya. Ini juga sama ya. Integral juga intinya adalah penjumlahan ya. Penjumlahan apa? Penjumlahan luas daerah ya yang dipartisi menjadi bagian yang sangat kecil. Kalian tidak perlu mempelajarinya ya karena mungkin fokusnya adalah menyelesaikan kasus-kasus integral gitu ya. Oke, jadi notasi ini adalah notasi integral, kemudian fx ini fungsi integran ya yang akan diintegralkan. Kemudian f kapital X adalah fungsi integral umum yang bersifat ini turunan dari f kapital X atau f kapital aksen X itu sama dengan fx. Jadi ini adalah turunan pertama ya, turunan pertama. Turunan pertama dari f kapital X. Ya. Kemudian C apa? C ini ya bentuknya adalah konstanta pengintegralan. Mengapa kita perlu konstanta? Ya, mengapa kita perlu konstanta? Nah, nanti kita lihat ya di integral tak tentu. Di definisi atau notasi ya, notasi integral ya. Ini digambarkan seperti itu begitu ya. Nah, oke, kita masuk ke integral tertentu ya. Tadi Bapak menyinggung adanya C gitu ya. Tadi juga disinggung oleh siapa Sumiati ya. Dan juga ini siapa Restu ya. Apa itu integral tak tentu? Ya, apabila terdapat fungsi f kapital X yang dapat didiferensialkan ya pada suatu interval, sedemikian hingga maka anti turunan dari fx adalah f kapital X plus C. Ini sama ya seperti di definisi yang di slide sebelumnya. Jadi integral fx dx itu sama dengan f kapital X ditambah dengan C. Nah, C ini apa? Nah, ini konstanta dan nilainya itu bisa berubah ya. Bisa berubah. Ya, misalkan gini, kita punya fx-nya itu sama dengan ini ya, berdasarkan gambar di sini. X pangkat 4 plus 6. Berapa turunannya? 4x pangkat 3. Ya.
4x pangkat 3. 3. 6-nya? Nggak diturunin, nggak ada Iya, turunan. nggak ada turunannya. 6 Nol, Pak. diturunkan jadi 0 ya. Bukan nggak ada turunannya. Ada turunannya, tetapi nilainya 0. Jadi 0 dengan tidak ada itu dua hal yang berbeda. Ya. Seperti himpunan kosong dengan himpunan 0. Apa bedanya himpunan kosong dengan himpunan 0? Kalau himpunan kosong tuh berarti nggak ada isinya, Pak. Kalau misalnya himpunan 0, dia 0 isinya. Nah, bukan isi ya, anggota ya. Iya, nggak tahu. Ya, kalau isi itu biasanya roti, ada roti isi. Kemudian apalagi ya, kue ada isinya. Kalau himpunan bukan isi, anggota. Di himpunan 0 ya himpunan yang anggotanya 0. Nah, kemudian kalau himpunan 0 ya. Kemudian himpunan kosong yang tidak memiliki anggota. Nah, ini dilema sebetulnya, salah satu dilema ya. 0 itu kan sebetulnya representasi dari ketiadaan. Tetapi ketika ketiadaan itu direpresentasikan menjadi 0, itu jadi bukan tidak ada lagi, tapi ada. Nah, ini sesuatu dilema atau paradoks ya dalam matematika. Ketiadaan itu disimbolkan dengan 0, tapi 0 itu menunjukkan keadaan, bahwa ada. Paradoks. Kembali lagi ke sini, F kapital X itu sama dengan X pangkat 4 ditambah 6. Ya. Kemudian F kapital aksen X atau turunan pertama dari fungsi ini adalah 4X pangkat 3. Kemudian ada fungsi yang lain ya. Di sini ya udah dikurangi 4 gitu ya. Maka turunannya berapa ini? Sama ya, 4X pangkat 3 ya. Negatif 4 diturunkan dia menjadi 0. Kemudian 1, 2, sekali lagi, satu lagi, ini F kapital X itu sama X pangkat 4. Kemudian F kapital aksen X itu sama dengan 4X pangkat 3. Nah, kalau kita lihat ya, ini ya, kemudian ini sama ya. Jadi integral 4X pangkat 3 dx ya. Ini kan integran ya, fungsi yang akan diintegralkan 4X pangkat 3. Ternyata nilainya itu ya bisa X pangkat 4 ditambah 6. Hasilnya bisa juga X pangkat 4 dikurangi 4. Kemudian bisa juga hasilnya X pangkat 4. Ini bisa macam-macam nih. Ya. Bisa macam-macam, yang samanya ya X pangkat 4-nya. Nah, karena nilainya di sini bisa macam-macam, bisa positif 6, bisa negatif 4, ya. Bisa di sini plus 0, ya. Bisa 10, ya. Bisa 1000, ya. Bisa 1.000.000, gitu kan, ya. Maka karena nilainya yang berubah itu, maka
representasikan dengan C ya. C itu menunjukkan sebuah konstanta ya. Oke. Kalau X pangkat 4 di sini ditambah misalkan. Ditambah 3X bisa tidak? 3X konstanta bukan? Bukan, Pak. Bukan, ya. Kenapa, Fathan? Karena tidak ada karena ada X-nya. Iya, ada X-nya ya. Jadi konstanta itu apa? Ya. Konstanta itu ya, suku yang memang dia tidak memiliki variabel ya. C biasanya disimbolkan dengan C. Nah ini ya integral tak tentu. Di awal mula di apa istilahnya kita menemukan C itu karena seperti ini ya. Jadi nilainya itu bisa berubah. Oke, ini integral tak tentu. Nah, ada beberapa teorema ya, teorema dalam integral tak tentu ini juga sudah apa ya? Sudah familiar lah tadi ya. Jadi integral X pangkat R dx itu sama dengan X pangkat R plus 1 dibagi dengan R plus 1 ditambah C. Seperti yang tadi ya. Integral 4X pangkat 3 dx. Jadi 4 ya, dikalikan atau ini dulu ya bentuknya mungkin udah nggak apa-apa. Nanti ada kaitannya dengan teorema yang selanjutnya ya, tidak ada apa. Jadi 4 ini bisa kita keluarkan ya. Jadi 4 dikalikan integral X pangkat 3 dx ya. Ini sama dengan 4 dikalikan empat dikalikan, nah dikalikan, nah X ya, R plus 1, jadi pangkatnya ditambah 1, 3 ditambah 1 jadi 4 dibagi dengan R ditambah 1, pangkatnya 3 ditambah 1 kemudian ini jadi 4 ditambah C. Maka di sini 4 ya, 4 bisa di cancel jadi X pangkat 4 ditambah C. Tapi di sini if R is any rational number except negative 1 ya. Jadi kalau X pangkat negatif 1 dx ini jadi apa? Nol bukan, Pak? 0. Kenapa 0? Karena ditambah 1, Pak. Hitungannya ya. Y plus 1. Jadi min 1 ditambah 1 sama dengan 0. Jadi X pangkat 0. X pangkat 0. Ya. Tapi di bawahnya itu nanti, kalau kita gunakan ini ya, di X, R-nya kan negatif 1 tambah 1, ya ini juga negatif 1 tambah 1 plus C. Ini jadi X pangkat 0 ya, dibagi
0 tambah C. Nah, ini pembagian dengan 0 kan sesuatu yang dihindari ya oleh semuanya ya, matematikawan gitu ya. Makanya di sini formula ini, teorema ini berlaku untuk semua bilangan rasional kecuali negatif 1. Nah, untuk negatif 1 ini unacceptable ya, tidak diterima. Lalu bagaimana nih integral dari x pangkat negatif 1 dx? Ini kan sama dengan integral 1 per x dx ya. Nih, berapa? Tidak terdefinisi. Tidak terdefinisi. Coba searching di Google ya. Integral dari 1 per x dx. Ini di SMA kelas berapa kalian belajar integral? Halo? 10 kalau nggak salah. Kelas 12 deh Pak kayaknya. Kelas 12 ya. Kelas 12 ya, semester 1 ya. Peminatan atau wajib ini ya? Minat, Pak. Minat ya. Ada yang sudah ketemu integral dari 1 per x dx itu apa? Nah, ini definisinya apa? Saya namanya mutlak X plus C, Pak. Mutlak X plus C. mutlak x plus c. Yang lain ada yang nemu? Ini sama kayak yang integral x min 1 dx nggak sih Pak? Karena kalau 1 per x kan dipindah ke atas itu jadi x pangkat min 1 Pak. Iya. Iya. Jadi hasilnya kalau menurut saya sama kayak yang integral x min 1 dx. Integral x min 1 dx. Integral x pangkat min 1 dx, Pak. Maaf. Jadi kayak gini. X min 1 gitu. Bukan, Pak. Ini kayak gini kan integral x pangkat ya. X pangkat negatif 1 dx. Nah, x pangkat negatif 1 dx ini kan sama dengan integral 1 per x gitu ya. Ini sama aja sebetulnya. Nggak ada yang nemu ya? Ini ln x ya. Ln x plus c. Jadi kalau ada fungsi y sama dengan ln x, maka turunannya adalah 1 per x. Ya. Jadi ini ya, teorema ini berlaku untuk semua bilangan R, untuk R semua bilangan rasional kecuali R-nya itu negatif 1. Ketika R-nya sama dengan negatif 1, jadinya seperti integral 1 per x dx itu sama dengan ln x ditambah c ya. Oke. Jelas ya, yang ini teorema A ya. Kemudian teorema B ya ini integral fungsi trigonometri. Nah, di sini sin x ya, sin x diturunkan menjadi cos x. Ya, makanya integral dari cos x dx itu sama dengan sin x
plus C. Kemudian turunan dari cos X, ya, jadi kalau ada misalnya sini F kapital X sama dengan cos X, maka turunannya apa? Negatif sin X, ya. Ya, atau di sini efeknya ya. Maka ketika sin X itu diintegralkan, dia menjadi negatif cos X plus C. Jadi kebalikan. Kebalikan dari turunan gitu ya, integral itu. Nah ini ya, ada 6 ini. Integral cos X dx sama dengan sin X plus C, ya. Integral sin X dx itu negatif cos X plus C. Nah, ini integral sec X, ini hati-hati bacanya ini. Sec X tan X dx, ya. Itu sama dengan, tadi dibaca panjangnya, sekan X ditambah C. Kemudian yang keempat, ya, kosekan X, cot X dx, ya, itu negatif kosekan X ditambah C, dan seterusnya. Ya. Nah, ini bisa dilihat lagi, begitu ya. Oh, ada yang kurang ini nih. Ini kurang dx-nya ini. Ini kurang dx-nya di sini nih. Ya. Itu X-nya harusnya dx, Pak. Mana? Itu yang sec pangkat 2 itu, Pak. Itu kan Bapak tulis dx itu harusnya di depannya. Ini. Jadi Bapak tes ulang lagi ya. Integral secant kuadrat X dx gini. Nah, sama dengan tan X ditambah C gitu ya. Begitu ya. Juga sama nih. Ini kosekan kuadrat X dx sama dengan negatif cot X ditambah C. Karena kan sekan kuadrat X ini dia sama dengan integral, penulisannya ya, sekan X kuadrat dx. Gitu ya? Oke. Ini teorema B. Kemudian tadi sudah disinggung ya di awal yang I1 nih. Jadi indefinite integral is a linear operator. Jadi sama dengan operasi yang kita pahami di aritmetika gitu ya, atau aljabar ya. Jadi integral k fx dx, nah, k ini dia sebuah koefisien, koefisien bisa kita keluarkan ya. Keluarkan dari simbol integral ya. Jadi dia nanti hasil dari sini dikalikan dengan k. Kemudian di sini integral dari jumlah dua fungsi itu sama dengan jumlah ini masing-masing integral fungsi. Ini juga sama ya, integral selisih dua buah fungsi itu sama dengan integral ya pengurangan integral masing-masing fungsi ya. Jadi bisa dipecah gitu.
Kira nggak ada masalah ya. Nah, ini ya generalized power rule ya. Jadi ini diberikan ya ketika misalkan ya di sini Gx ya ada Gx kemudian dipangkatkan R, kemudian di sini ada turunan ya, turunan dari Gx ya. Ya, misalkan kayak gini. Integral 2x pangkat 3 pangkat 5. Kemudian dikalikan dengan 6x kuadrat dx. Kita lihat di sini Gx-nya adalah 2x pangkat 3. Ini Gx itu sama dengan 2x pangkat 3. Turunan dari Gx, turunan pertama adalah 6x kuadrat. Gitu ya. Nah, ini nanti bisa diselesaikan dengan menggunakan generalized power rule. Nah, jadi karena di sini ada kaitannya Gx, ini G aksen X, ya. Maka solusinya adalah ini Gx tadi apa? 2x ya. Pangkat 3, R-nya berapa sih? 5 plus 1, 5 plus 1 jadi 6, dibagi R plus 1. R-nya juga 5 ditambah 1 jadi 6. Hati-hati ya di sini 6 pangkat di sini tidak bisa dicoret ya. Jadi, mungkin karena buru-buru jadi ini dicoret-coret artinya 2x pangkat 3. Tidak seperti itu ya. Hati-hati. Jadi 6 di sini dia sebagai pangkat ya. 6 ini sebagai penyebut. Jadi tidak bisa di-cancel. Gitu ya. Kemudian kalau kita sederhanakan lagi di sini 2 pangkat 6 dikalikan X pangkat berapa? X pangkat 3 dipangkatkan 6. Ini berapa? 18. 18. Ya. Nah, gitu. Jadi ini juga hati-hati ya. X pangkat 3 dipangkatkan 6. Itu dikalikan. 3 kali 6. Jangan sampai dijumlahkan 3 plus 6. Kurang tepat. Oke, ini generalized power rule. Teorema D. Nah, kita lihat contohnya ya. Ini contoh 1. Hitunglah integral tak tentu berikut. Sini integral 2x dikalikan x kuadrat ditambah 4 pangkat 5 dx. Kira-kira bagaimana caranya nih? Ini contoh satunya agak beda dengan teorema-teorema yang sebelumnya ya. Tapi tidak apa-apa ya. Jadi semakin banyak bentuk, soalnya semakin familiar dan semakin mudah. Ini bagaimana ini? Ada yang punya ide? Di integral 2x dikalikan x kuadrat plus 4 dipangkatkan 5 dx. Ini sebetulnya sama dengan teorema yang ini nih, ya, teorema D tapi bentuknya dirubah. Ini kan bisa seperti ini ya. X kuadrat ditambah 4
dipangkatkan 5 dikalikan 2x dx. Nah, gitu kan ya. Jadi di sini gx-nya adalah x kuadrat ditambah 4. Turunannya 2x. ya 2x. Itu kan 2x ya. Jadi bagaimana solusinya? Ini tadi udah ditambah C belum? Lupa ini. Ya, tambah C. Ini sama seperti ini ya. Jadi gx dipangkatkan r plus 1 dibagi r plus 1. Jadi sini gx-nya apa di sini? X kuadrat ditambah 4, r-nya 5. 5 ditambah 1, 6. Dibagi r plus 1, 6. Plus C. Bisa menggunakan teorema ini, teorema D. Ya. Teorema D. Atau bisa juga seperti ini. Ini cara pertama. Cara kedua, jika lupa, 2x x kuadrat ditambah 4 pangkat 5 dx. Kita misalkan ya. Kita misalkan di sini x kuadrat ditambah 4 menjadi u. Jadi u sama dengan x kuadrat ditambah 4. Ini 2 ya. Ini 2. U ini kita turunkan ini. U diturunkan menjadi du. Ya. Yang kiri kita turunkan terhadap U, yang kanan kita turunkan terhadap X. Ya. X kuadrat ditambah 4 diturunkan terhadap X, jadinya 2x. 2x dx. Jangan lupa dituliskan dx-nya ya. Nah, ini kan bisa dimodifikasi ya. Jadi sama seperti yang di atas. Jadi, x kuadrat ditambah 4 pangkat 5 2x dx. Nah, ini yang awalnya dia dalam bentuk dx, nanti berubah menjadi dalam bentuk u. du. Ini kan 2x ds kan jadi du ya. Kemudian ini jadi u. Jadi u pangkat 5 du. Nah, kalau ketemu dengan u pangkat 5 du, kita gunakan teorema yang A. 5 dia bukan negatif 1, jadi bisa kita gunakan teorema yang A. Ini sama dengan 1/6 dikalikan u pangkat 6 ditambah C. Lah, kok beda ini? Sama ya. Jadi 1/6, U-nya apa di sini? U-nya adalah X kuadrat ditambah, digantikan lagi, kembalikan lagi. Pangkat 6 ditambah C, ya sama ya. Jadi bisa menggunakan berbagai cara. Bisa difahami ya. Kemudian selanjutnya nih, ada contoh kedua, integral dari sin 2x plus 1 dx. Gimana caranya? Ada yang punya ide? Halo, ada?
Wah, Arinda? Punya ide, Arinda? Itu jadi 2x plus 1 cos dx. Kan, Pak? 2x plus 1 cos dx. Iya, Pak. Oke, sebentar ya, kita cek yang ini. Nah, jadi kan kita punya ini ya, fx sama dengan x kuadrat ditambah 4 pangkat 6 dibagi 6. Turunannya bagaimana ini turunannya? X pangkat 12. Hah? X pangkat 12. 12. Ini turunan. Oh, oke, maaf. Turunan. Jadi, untuk kalau ingin dipermudah kayak gini ya. Nah, 1/6 kan tetap ya. Kemudian dikalikan, nah turunan dari x kuadrat plus 4 pangkat 6. Nah, ini aturan rantai ya. Apa dulu? Yang outside-nya dulu, ya. Outside-nya dulu yang ini ya. Yang pangkat 6-nya kita ini kan. Jadi, x kuadrat ditambah 4, pangkatnya turun ya. Pangkatnya turun. Bentar. Pangkatnya turun. Ini dulu ya, 6 dikalikan x kuadrat ditambah 4 pangkat 5. Nah, ini yang outside-nya ya. Jadi kalau fx sama dengan x pangkat 6, turunannya kan 6x pangkat 5. Nah, sekarang ini yang outside-nya, sekarang yang inside-nya ya. Inside-nya x kuadrat plus 4 diturunkan. Dia menjadi 2x. Jadi di sini 1/6 kali 6 cancel jadi 1 ya. Jadi di sini 2x dikalikan x kuadrat plus 4 pangkat 5. Jadi sama ini ya. Ini dengan ini sama. Gitu ya. Nah, sekarang kita ingin mencari fungsi yang ketika diturunkan, kita ingin mencari kan ini, mencari fungsi yang nanti diturunkan hasilnya menjadi ini. Nah, kira-kira fungsi apa ya? Ya kalau tadi kan integral sin x dx apa? Min Cosnya. Ya negatif cos x plus tambah pangkat. tambah c ya. Tapi di sini x-nya itu tidak sendirian ya. Dia bersama-sama dengan x yang lainnya terus ditambah 1. Nah, supaya mudah ya kita misalkan ya. 2x plus 1 ini kita misalkan. Jadi, misalkan U sama dengan 2x plus 1. Nah, seperti yang kita lakukan di contoh 1, kedua ruas diturunkan. Yang ruas kiri diturunkan terhadap U,
yang ruas kanan diturunkan terhadap X. Jadi U diturunkan terhadap U jadi DU. Kemudian 2X plus 1 diturunkan menjadi terhadap X ya, menjadi 2dx ya. 2dx. Nah, di sini kita lihat dx-nya itu 1, di sini 2. Berarti kita kalikan saja ya kedua ruas dengan 1/2. Jadi kita mendapatkan setengah du sama dengan 1 dx. Ya. Nah, dari sini kita bisa merubah yang 2x plus 1 kita gantikan dengan menjadi integral sin U dikalikan, nah dx ini adalah setengah du. Gitu. Ini setengah karena koefisiennya bisa kita pindahkan keluar. Setengah integral sin U du. Ya. Nah, kalau seperti ini sama kayak gini. Ya, kalau ini dalam X, ini dalam U, tinggal diingat saja. Jadi setengah dikalikan ya integral dari sin U du apa? Integral ya apa? Negatif cos U ditambah C. Jadi setengah, kita ini dulu ganti dulu ya U-nya ya. Negatif cos U-nya apa di sini? U-nya adalah 2x plus 1 ditambah C. Atau negatif 1/2 cos 2x plus 1 ditambah setengah kali C berapa? C/2, Pak. C/2 ya, tapi karena C ini sesuatu yang belum terdefinisi dengan jelas ya, kita tuliskan saja C gitu ya. Gitu ya. Pak, Nah, boleh bertanya? iya silakan. Tadi pas di DU sama dengan 2dx kali setengah itu setengahnya dari mana ya, Pak? Oh, yang ini ya. Iya, Pak. Nah, di sini ya dx-nya 1 atau 2 di sini. Dx-nya itu. 1, Pak. Ya, 1. Jadi kita menginginkan ya 2 ini menjadi 1. Nah, agar 2 ini menjadi 1, maka dikalikan 1/2 atau dibagi kedua ruas itu dibagi 2 misalnya ya. Nah, jadi du dibagi 2 dia jadi setengah. Kemudian 2 dibagi 2 1. Supaya ininya 1. Ini 1, ini juga 1. Begitu ya? Jelas ya? Atau masih kurang jelas? Jadi agar dx-nya itu 1, bukan Baik, Pak. Jelas, Pak. 2. Nah, ini kalian bisa cek lagi nih, betul tidak? Cek and recheck gitu ya. Apakah turunan dari negatif 1/2 cos. Jadi negatif 1/2 cos 2x plus 1 plus C. Berapa turunannya di sini? Ya. Nah, turunan dari cos apa? Nah, ini aturan rantai ya.
Turunan dari cos adalah sin. Positif sin ya. Sin kita yang outside dulu ya, yang ini dulu 2x plus 1 ya. Turunan dari cos kan negatif sin ya. Negatif sin. Kemudian nanti dikalikan dengan inside-nya ya. Inside-nya adalah di sini 2x plus 1, turunannya adalah 2x ya. Nah, C diturunkan ya menjadi 0. Maka di sini Itu turunan Pak, 2x maaf plus Pak, 1 turunan 2 X-nya 2 harusnya. apa? Oh Turunan iya ya, 2 X plus 1 betul ya. 2. Berarti kalian masih memperhatikan ya. Jadi di sini negatif setengah kali 2 ya. Negatif 1 kali negatif sin 2x plus 1. Jadinya sin 2x plus 1. Nah, sama ya. Ini dengan ini ya. Oke. Jelas ya? Maaf Pak, itu duanya dari mana ya Pak? Tadi yang samping 0 Pak. Ini. Iya. Ini aturan rantai. Jadi cos 2x plus 1 diturunkan. Pertama cosnya dulu diturunkan. Cosnya itu diturunkan menjadi negatif sin ya. Negatif sin 2x plus 1. Ini yang outside-nya ya. Kemudian inside-nya. Inside-nya ini 2x plus 1. 2x plus 1 diturunkan terhadap x 2. Ya. 2x plus 1 diturunkan terhadap x 2. Plus 1-nya kan jadi 0. Jadi cukup tuliskan 2. Baik Begitu Pak. ya. Oke, ini integral tak tentu. Nah, sekarang ya lanjut ke integral tentu. Apa bedanya? Bedanya ya, kalau integral tak tentu dari produknya itu ada outputnya atau hasilnya itu ada berupa plus C, tapi kalau integral tentu itu tidak ada. Mengapa? Karena di situ ada batas ya, ada interval yang ditentukan. Di integral tertentu adalah integral dari suatu fungsi yang nilai-nilai variabel bebasnya itu memiliki batas. Jadi variabel bebas itu memiliki batas. Nah, jika fungsi terdefinisi pada interval tertutup AB, tertutup AB, maka integral tertentu dari A ke B dinyatakan dengan integral fx dx dengan batas bawahnya adalah A, batas bawahnya adalah A, ya, kemudian batas atasnya adalah B. Nanti integral tertentu ini akan digunakan dalam konsep mencari luas daerah, ya, luas daerah, kemudian volume, ya, benda putar, ya. Pekan depan penggunaan dari konsep integral tentu ya untuk mencari luas daerah dan juga volume benda putar. Nah, ini ada beberapa contohnya ya. Jadi integral fx dx dengan batas bawahnya A, kemudian batas atasnya adalah B. Itu nanti sama dengan ya, f kapital X dari A ke B atau
FB dikurangi FA. Jadi batas atas dulu ya, batas atas ya, dikurangi batas bawah. Ini ada contohnya ya. Jadi integral X kuadrat X pangkat 4. Ya. X pangkat 4 dx dari 2 sampai 5. X pangkat 4 ya kita integralkan. Jadi X pangkat 5 per 5. Jadi X pangkat 4 itu diintegralkan dari X pangkat 5 per 5. Batasnya dari mana? Dari 2 sampai 5. Ya, jadi ini bisa dikeluarkan nih 1/5-nya. 1/5 X pangkat 5 dari 2 ke 5. Nah, ini hati-hati ya. Jadi terkadang ada yang salah ya. Jadi X pangkat 5 ya dari 2 ke 5 itu seharusnya adalah 5 pangkat 5 dikurangi ya 2 pangkat 5. Ini yang tepat. Tapi terkadang ada yang menuliskan seperti ini. 5 dikurangi 2 pangkat 5. Sama tidak ini? 5 pangkat 5 dikurangi 2 pangkat 5 dengan yang kedua. 5 dikurangi 2 pangkat 5. Beda. Beda ya, jadi hati-hati ya. Jadi jangan sampai yang di bawah karena kurang tepat ya. Ini jadinya 1/5, nah 5 pangkat 5 ini 3125 dikurangi 2 pangkat 5 itu 32. Nah, hitung-hitung ini sudah ada ya. Cepat ya. Nah, di sini integral fx dx batasnya dari A ke A. Ya, dari A ke A. Kalau ini kan biasanya gini. Misalkan ini fungsi kayak gini ya. Nah, ini 2, ini 5. Jadi ada luas daerah. Tetapi yang ini fungsinya ya A gitu ya. Dari A ke A, jadi nggak bergerak gitu ya. Makanya luas daerah yang dibentuk ketika batas bawah sama dengan batas atas itu adalah 0 gitu ya. Ada contohnya di sini. Nah, sama fungsinya ya X pangkat 4 ya. Jadi integral X pangkat 4 dx batasnya dari 2 sampai dengan 2. Nah, di sini hitung-hitung ya. 1/5 dikalikan 2 pangkat 5 dikurangi 2 pangkat 5. Sama dengan di sini 1/5 dikalikan 32 dikurangi 32 sama dengan 0. Ini luas daerah ya yang dibatasi oleh apa ya? Dibatasi oleh batas bawah dan batas atasnya sama, itu sama dengan 0 begitu ya. Jadi kalian kalau menemukan soal ini batas bawah batasnya sama langsung saja 0 ya. Jadi tidak perlu menghitung seserius gitu ya. Cukup kalian dengan santainya ya, mungkin sambil tiduran ya, jawabnya 0 begitu. Kemudian yang ketiga di sini, kalau kita putar ya, kita
putar. Kita balik ya, batas atas menjadi batas bawah, kemudian batas bawah menjadi batas atas. Nah, tadi kan yang awal itu batas bawahnya adalah 2, batas atasnya adalah 5. Kemudian kalau kita tukar ya, kita tukar. Yang batas bawahnya menjadi 5, batas atasnya menjadi 2. Kalau dihitung, ya, itu nilainya berkebalikan. Gitu. Dan prinsipnya bahwa tidak ada luas daerah yang negatif. Ya, luas daerah dia selalu positif. Nanti kalau kalian mendapatkan nilai yang negatif, cukup dipositifkan saja karena nilainya pasti positif. Kemudian, nah ini juga sudah disinggung sebelumnya ya, di integral tak tentu. Jadi kalau ada K di sini, K ini sebuah koefisien, ya, ini bisa dikeluarkan ya, keluarkan ya. Nah, jadi nanti hasilnya itu akan dikali hasil dari integralnya kalikan dengan K. Nah ini misalkan ya, integral 5x pangkat 4 dx-nya 5 ini kita keluarkan saja dari notasi integral, jadi disimpan di depan ya. Kemudian dikalikan dengan sini x pangkat 5 per 5 dari mana? Dari 2 sampai 5. Nah, 5 dikalikan 1 per 5 kan ya jadi 1. Ya. Nah, 1. Oh, ada lagi ya. Nah, ini sama ya. Bisa kalian baca lah. Ya. Jadi integral x pangkat 4 tambah 5x pangkat 4. Dan batasnya 2 sama. Selama batasnya sama, itu bisa kita pecah. Nah, ini juga ya. CA ini penghantar ya. C ini penghantar. Ini nyambung. Nah, ini pertama ya, batas bawahnya adalah A, batas bawahnya adalah A, kemudian batas atasnya adalah C. Kemudian dilanjutkan ya, batas bawahnya adalah C, kemudian batas atasnya adalah B. Jadi nyambung ya, dari A ke C, kemudian dari C ke B. Itu nanti sama dengan digabung saja ya. Batas bawahnya itu adalah A, kemudian batas atasnya adalah B. Gitu ya. Nah, ini contohnya ya. 2, 3, nah ini sama. Nah, 2, 3, fungsinya juga sama. Kalau fungsinya beda, tidak bisa juga. Ya. Jadi fungsinya harus sama. Jadi yang diambil ini dengan ini. 2, 5, fungsinya sama, x pangkat 4 dx. Sama dengan 618,6. Oke, gitu cukup ya. Ada pertanyaan? Untuk integral tak tentu dengan integral tentu. Kalau tidak ada, ini latihan 7 ya, betul ya, Fauzan ya? Iya benar. Oh, 6. Nah, ya, latihan 7 ya. Jadi silakan dicoba diselesaikan ya. Ada 5 soal. Jadi dikumpulkan ya sampai pekan depan ya di LMS. Tadi tolong ingatkan Fauzan kalau Bapak belum membuat itunya ya. Assignment-nya. Oke. Baik, Pak. Baik, ada yang ingin ditanyakan?
Pak, maaf mau bertanya untuk yang sebelumnya, boleh nggak, Pak? Yang mana? Yang, ya itu, yang 618,6 3093 dan seterusnya itu dari mana ya, Pak? Maaf, Pak. Yang ini. Yang ini ya? Iya, Pak. Iya, heeh. Ini sebetulnya didapatkan dari slide sebelumnya ya. Jadi integral X pangkat 4, batasnya 2 sampai 5. Ini sama dengan yang ini. Nah, ini. Nah, ini. 618,6 ya. Yang ini. Kemudian yang satunya lagi, integral, yang ini ya, 5x pangkat 4 dx, ya, batas bawahnya 2, batas atasnya 5. Itu yang ini. Nah, yang ini. Jadi tinggal dijumlahkan. 618,6 ditambah 3093. Begitu ya? Jadi siapa yang bertanya? Saya, Pak. Ya, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Jelas ya? Jelas, Pak. Ya nanti ini lagi slide-nya ya, dilihat lagi. Nah, kan ini ditampilkannya satu-satu. Jadi kalau kalian baca secara keseluruhan, jadi bisa melihat kaitannya begitu. Kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, ini kita cukupkan ya pertemuan hari ini. Hari ini kita bahas tentang integral tentu dan tak tentu. Pekan depan kita bahas tentang mencari luas daerah ya, dan juga volume benda putar. Tentu erat sekali kaitannya dengan integral tentu. Oke, baik, Bapak cukupkan ya perkuliahan hari ini. Terima kasih atas hadirannya ya. Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Kita jumpa lagi pekan depan. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Bapak end meeting ya.